Halo teman-teman semua, selamat datang di live Instagram Coffee Talk. Ini merupakan program baru kami, yaitu live Instagram ngobrol bareng-bareng di media Instagram. Untuk yang pertama ini, kita mencoba rame-rame, mencoba berempat dengan bantuan software yang lain. Jadi kita bisa rame-rame dengan tampilan seperti ini, tapi setelah kita akan memulai kok ternyata banyak kendala. Sebelumnya sudah kita tes tapi ternyata saat ini banyak nge-lag, audionya nggak muncul. Jadi setelah ini mungkin kita bakalan bergeser menggunakan live Instagram biasa. Jadi nanti mungkin hanya 2 orang. Jadi selamat menyaksikan. Tema kali ini adalah tentang mensiasati bisnis kedai kopi di tengah pandemi bersama Mas Agung dari Kongah Coffee. Jadi selama ini kita lanjut ngobrol ya, Mas. Oke, monggo. Nah, tadi kan kita kepotong di bagaimana cara kita bertahan di tengah kondisi saat ini. Yap. Nah, bagaimana sih mungkin lebih konkretnya secara real, bagaimana cara Mas Agung untuk bertahan? Bisa dengan inovasi dan high deliver. Yang pertama adalah inovasi apa yang dilakukan oleh Mas Agung melalui Kongah untuk bertahan? Sebenarnya ada ini Bang ya, Mas, ada histori juga ya dalam menangani kita membuat inovasi ini. Jujur dari keterbatasan Kongah pun, ya kami coba memaksimalkan sebetulnya Mas. Dari ya pertama mungkin dari keterbatasan SDM ya. SDM Kongah karena cuma hanya tinggal beberapa orang saja, yang automatically tidak maksimal sebetulnya Mas. Akhirnya kita mencoba dengan cara bagaimana sih kita bisa sampai gitu loh, bahwa Kongah mesti tetap berjualan lah. Nah, di sini juga kita coba, ya makanya tadi ada sebuah cerita mencoba yang sebelumnya ini sebetulnya belum kami lakukan untuk membuat es kopi susu botolan itu. Nah, iya. Terus sebenarnya inovasi kita juga banyak sekali keterbatasannya Mas. Jujur Kongah belum ada istilahnya Gojek, belum ada Grab gitu loh. Kita belum ada itu semuanya. Makanya kita coba bangun secara direct kepada teman-teman semuanya, memperkenalkan Kongah melalui sebuah rasa yang baru. Nah, sebuah rasa ini, ya rasa minuman botol ini lah kita bilang. Ready to drink lah ya, ready to drink. Oke. Ngomong-ngomong kopi botolan, menurut pengamatan saya, mohon maaf Mas Agung ya. Siap. Menurut pengamatan awam saya dari Kongah adalah Kongah lebih ke specialty coffee awalnya. Amin. Jadi ketika terjadi pandemi, Kongah membuat produk kopi botolan dengan berbagai macam rasa. Siap. Nah, yang cukup menarik adalah adakah pergolakan batin dari ide Kongah sendiri, yang menurut saya di awal itu sebenarnya Kongah sangat idealis dengan specialty coffee, menyediakan kopi-kopi yang nikmat, experience yang berbeda bagi orang yang datang ke Kongah. Tapi sekarang sangat-sangat bergeser lebih ke kopi botolan. Mungkin barangkali ada, nggak tahu ya, apakah ada pergolakan batin tentang idealisme dan apakah ada yang dikorbankan dan bagaimana cara mengatasi hal itu dari Mas Agung sendiri? Jujur sebenarnya sih memang ada Mas. Langkah awal dalam hal kesana itu memang terpikir dengan hal itu. Tapi kita tidak bisa stuck dalam hal itu saja toh. Kami mencoba sesuatu hal yang baru. Ini kalau bahasa saya, sorry semuanya ya. Tadi kan Mas Mot sempat menyatakan bahwa
Ya Bang anggaplah, I hope Konga special kopi. Sampai sini saya masih berharap. Tapi kita nggak bisa pungkiri dalam menangani pandemi seperti ini, bagaimana roda industri kopi warung kita itu terus berjalan. Gitu. Jadi di sini bukan soal idealisme. Ini kita bicara soal sebuah prinsip. Ya. Tapi makanya jujur, prinsip bagaimana kami bisa hidup, Konga bisa hidup. Akhirnya ini sebenarnya kami nggak, ini di luar ekspektasi loh Mas. Ya, Kita nggak menyangka semua orang. Iya, kami tidak menyangka bahwa Konga membuat es kopi susu botolan, directnya sampai, rasanya sampai, dan alhamdulillah diterima gitu. Ya jujur kalau kita pahami juga dari, oke, kita bicara soal komunitas kopi, penikmat kopi yang pahit, khususon Surabaya sendiri gitu kan. I think dari 100% mungkin ya 20% yang kita dapat terima. Sebenarnya Konga di dalam hal ini ada pesan yang disampaikan juga loh Mas. Kita ingin memperkenalkan bahwa kopi itu nggak sejahat yang dipikir orang banyak gitu. Di saat kita jujur basic yang kami buat pun ini bicaranya agak jauh. Kita masih menggunakan standar gitu Mas. Jadi untuk masalah kopinya, masalah bahan baku, kita masih sangat memperhatikan di sana. Kembali lagi soal selera kan, rasa itu soal selera. Akhirnya pasar yang bisa menerima itu gitu loh Mas. Iya. Jelas ya? Jelas. Bisa sangat-sangat bisa dipahami sih. Terus dari hal tersebut, dari langkah-langkah tersebut, kalau boleh tahu sejauh mana sih berhasilnya, dan kalau mungkin bisa spesifik, berapa botol kah bisa menjual sehari Konga Coffee? Kalau saya lihat di story kan itu ada berkardus-kardus setiap harinya. Sebenarnya sih bukan kata berhasil Mas ya, bukan kata keberhasilan. Ini kami masih berproses, kami masih sangat berproses. Jangan nyebut lah jumlahnya lah. Kayak enak aku. Ya alhamdulillah yang jelas tanda kutip biasa operasional kita tetap terpenuhi dalam waktu 1 bulan ini sangat signifikan. Malah boleh dikatakan ya jauh dan sangat jauh sekali. Ini tapi orientasi kita bukan masalah berapa banyak yang kita dapat ya. Orientasi kita bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi kita berharap bahwa judul misi kita adalah bagaimana ini bisa diterima gitu. Gambar saya di sana agak ini buram ya? Iya, masih buram Mas Agung gambarnya. Nah, ini baru lancar. Benar. Siap. Halo Mas Asep, Malang, gimana kabarnya? Lancar ya? Monggo. Jadi kita lanjut ke dibandingkan sebelum pandemi, apakah sudah bisa sama atau masih kurang atau lebih tinggi? Kalau boleh tahu Mas. Kalau grafiknya sangat naik Mas, sangat naik sekali. Saya bilang sangat naik dan sekali gitu. Bahkan yang di sebelumnya pun ini luar biasa antusiasnya, saya nggak menyangka. Alhamdulillah. Ya, berarti kalau saya simpulkan, justru dengan kondisi saat ini, dengan siasat yang dilakukan oleh Konga, itu justru bisa lebih tinggi pendapatannya dari ketika kondisi normal. Bisa dikatakan seperti itu. Cukup menarik. Jadi mungkin nanti teman-teman yang penasaran bagaimana caranya, nanti bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Ya. Nah, selanjutnya tips dan trik menghadapi kondisi saat ini. Kalau dari Mas Agung itu seperti apa sih tips dan triknya? Trick and trip ya. Ya sekarang seperti diketahui itu kalau untuk wilayah Surabaya sendiri kan masa PSBB ini sudah habis Mas. Ya, tidak ada judul putaran keempat.
Jawa Timur selalu ada putaran ketiga selalu itu. 3 putaran aja. Sorry. Nah, ya kita coba jalani sebuah protokol kesehatan. Kita mencoba tetap berdagang dengan cara yang ya menurut saya, bagi saya sendiri Konga itu udah cukup baik gitulah. Bukan baik sekali tapi cukup baik. Kita coba menyediakan beberapa. Dari depan kita sudah sediakan cucian tangan. Walaupun itu tidak kami buat. Kami berusaha semaksimal mungkin memberikan kepercayaan pada teman-teman yang datang ke warung juga. Banyak ya. Itu aja sebenarnya hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan pertama kali. Sebelum kita menjarah kepada kepada teman-teman yang datang atau customer yang datang, kita internal dulu bagaimana kita menjaganya itu semua. Artinya kalau sudah dalam internal kita sudah ada kepercayaan bahwa kita believe gitu untuk melakukannya, yakin, ya saya yakin feedback dari rekan-rekan juga pasti akan yakin untuk datang ke tempat kita gitu. Jadi intinya kalau saya simpulkan bahwa memperhatikan detail itu sangat-sangat penting. Ya. Mulai dari detail, kalau saat ini kan pastinya detail tentang kebersihan dan protokol yang harus kita jalankan. Betul. Yang kedua, pastinya soal detail produk kita dan juga bagaimana kita membuat teman-teman yang datang nyaman dan akhirnya bisa balik lagi ke tempat kita gitu ya Mas. Harapan seperti itu Mas. Ya tanpa kita pungkiri karena udah begitu banyak kan Mas. Saya rasa tidak hanya Konga, rekan-rekan kedai kopi lain pun sudah melakukan hal itu. Gitu. Ya. Makanya saya review balik lagi kembali. Dulu saat pertama kali adanya PSBB di Kota Surabaya, Bu Risma pernah menyatakan, sorry ini bukan kampanye, sorry, beliau sempat menyatakan, halo para pebisnis, wake up, jangan menyerah, lakukan terbaik untuk tempat kalian, jaga kebersihan, mungkin buat visualisasi yang menyampaikan itu kepada teman-teman yang mengenal kita, bahwa oke, kita menjaga protokol itu. Ya kalau soal kembali soal urusan ya soal penyakitnya kan ya siapa sih yang nggak bisa kenal sakit gitu Mas. Yuk. Tapi preventif lah, menjaga setidaknya kita. Terus sedikit melanjutkan dan menurut Mas Agung sendiri, kondisi seperti ini bakalan berlangsung sampai kapan? Kapan sih berakhirnya kondisi seperti ini? Dan apakah kondisi normal bisa kembali lagi, di mana kita bisa ngumpul bareng-bareng, rame-rame, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong sampai malam? Kalau sekarang kan masih dibatasi jam 9 ya Mas ya? Betul. Menurut saya kalau kondisi saat ini, ya siapapun tidak bisa prediksikan Mas. Ya toh? Ini anggaplah kayak flu batuk gitu ya. Atau meriang lah bahasa Jawa. Flu ini terus akan tetap berjalan. Tetap ada, ya kan? Dia akan tetap ada. Cuma bagaimana kita cara menangani hal itu. Kembali kepada tatanan new normal sebenarnya bukan sesuatu yang baru, Mas. Ya, new normal, orang mungkin bisa dipersepsi segala macam. Tapi kalau bagi saya pribadi, ini bukan tatanan hal yang baru. Kita hanya hanya diminta untuk kesadaran kita lebih untuk menjaga kebersihan. Mungkin dulu kita berapa hari guys untuk cuci tangan 1 hari, masuk ke warung atau ke tempat atau kemanapun, kita hanya biasa berlenggang-lenggang saja gitu. Tapi mungkin sekarang kita sudah berpikir lagi untuk datang ke bioskop, ke mall, ke pasar, masker gitu. Jadi sebenarnya adalah kondisi new normal adalah penyesuaian kita terhadap kondisi yang akan datang. Itu sebenarnya di sebelum-sebelumnya itu juga terjadi di kehidupan kita ya Mas ya? Sebetulnya iya Mas. Kita selalu mendapatkan, bayangkan kita bangun tidur gitu. Kita harus menemukan sesuatu hal yang baru. Di saat perjalanan kita dari rumah ya, untuk menuju ke tempat kegiatan, pasti ada sesuatu hal yang baru gitu. Setiap detik kita akan ada yang baru. Gitu. Terus apa sih yang kita harus lakukan selain kita hanya beradaptasi dengan hal itu?
Ya, Om Jowo kan ada nih kan, bumi dipijak, langit dijunjung, seperti hal begitu. Anda pun masuk ke tempat lain, kulonun. Nah, ini saya rasa bagian-bagian dari itu, Mas. Jadi, new normal mungkin tatanan bahasa-bahasa orang sana. Tapi kita kembali lagi, kalau orang Jawa kan kira ya, atau Indonesia ya, umumnya ya adaptasi. Jadi, di mana tempat itu terjadi sesuatu, ya bagaimana kita bisa menempatkan diri, menurut saya. Ya, jadi kalau ya sepakat sih. Dan sebenarnya new normal ini dulu juga pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Misalnya kalau orang zaman dulu kan di depan rumah masih ada tempat cuci tangan. Nah, sekarang itu mulai digalakkan lagi. Padahal dulu juga udah ada gitu kan ya Mas. Betul, betul Mas. Kalau kita kembali lagi mungkin ya saat saya hidup di daerah Cikarang, mungkin tahu daerah Cikarang. Ya dulu kalau kita masuk di rumah tuh masih ada kendi gitu. Cikarang tuh daerah Jawa Barat. Ya. Itu masih ada kendi. Saya dulu berpikir di situ buat sampai kadang-kadang bisa buat minum. Oh ya, saya pernah juga ngalamin waktu itu di Pulau Sabesi. Jadi waktu itu ke Festival Krakatau, di Sabesi itu setiap rumah tuh ada kendi di depannya gitu. Ada kendi cuci tangan sama kendi buat minum. Ya. Ya, jadi memang itu sudah ada dari dahulu sebelumnya. Nah, kita hanya minta direview untuk kembali ke sana mungkin. Jadi dengan kondisi yang saat ini kita diminta untuk lebih introspeksi diri lah misalnya. Dengan kata lain kita jangan sampai kita melupakan identitas kita sendiri, di mana dulu kebaikan-kebaikan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang sebenarnya itu baik, tapi mungkin ada beberapa hal yang akhirnya itu ditinggalkan, dan saat ini kita diingatkan lagi atau direview lagi untuk melakukan hal tersebut. Ya, kembali kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah kedatangan tamu di sini. Mereka selalu bicara tentang soal kedisiplinan dan etika kadang-kadang. Ya lebih condong pada kedisiplinannya. Bahwa saya bicara mungkin negara kita sedang krisis hal itu gitu loh. Benar. Nah itu sedang dibangun mungkin. Kita ngambil sisi positif dalam hal ini. Kita ngambil positifnya dalam hal ini bahwa kita dituntut untuk menjadi orang yang lebih care terhadap diri kita dahulu. Karena saya yakin Mas Mot mungkin teman-teman yang lain pernah naik pesawat. Di situ apabila terjadi guncangan, ada masker yang turun dipakai pada orang dewasa dulu. Ya artinya kita safety dulu pada diri kita. Begitupun yang terjadi pada Kongah gitu. Saya berharap saat kemarin-kemarin aku tidak bisa membantu teman-teman apapun bentuknya. Hingga suatu ketika dari Coffee Talk menyatakan, Mas sampai kok bisa begini, bisa begitu. Ya ini persepsi penyedengan semuanya gitu saya bilang. Siap. Terus mungkin Mas Agus bisa ngasih pesan untuk teman-teman pelaku kedai kopi yang mungkin kebetulan nonton, pesan-kesannya atau pesan-pesannya buat teman-teman dalam menghadapi masalah ini. Ya kembali ya dari semua ini sebenarnya saya kembali pada Kongah sendiri ya. Dari segala sebuah keterbatasan semuanya ini ya kita optimis, positive thinking, berjuang selalu, ya tunjukkan ide-ide kreativitas. Tujuannya cuma satu ya, bukan bicara soal cuan, tapi untuk sementara ini kita bertahan dulu. Karena kalau kita menghitung, saya pernah baca satu hal, kita tahun ini berhitung soal break even point itu udah di luar kemungkinan gitu. Bagaimana sekarang ini kita bisa bertahan untuk hidup dahulu. Bukan berpikir soal pribadi. Nah, dari sini makanya saya baru bisa berpikir untuk yang lain. Keluarga, orang sekitar, baru mungkin rekan-rekan yang lain. Itu Mas Bob. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Tadi Mbak Dini sempat menyampaikan di masa transisi apa nih Mas yang dilakukan Kongah dan Coffee Talk menuju new normal?
Kopi talk dulu tadi ya. Di masa transisi ini ya Konga sendiri, sorry bukan berarti benda mati. Kita mencoba dulu mengikuti alurnya. Di saat seperti ini kita membuat suatu pola yang baru pun, I think terlalu berani lah. Kita defensif dulu, melihat perkembangan ke depan. Bagaimana nanti ke depannya akan terjadi. Karena kita tidak ya bahasanya hari ini kita nggak bisa gegabah, Mas Mot. Gitu. Dari segi penjualan, ya kita direct tetap. Ya, Mbak Dini, mohon maaf juga lahir dan batin. Kita tetap direct terhadap customer kita. Tetap produktif, bahwa kita ini kan pekerja jasa toh, Mas Mot. Yep. Gitu. Artinya kita mesti benar-benar siap dengan apapun bentuk kendala permasalahan di lapangan. Komplimen, pertanyaan dari rekan-rekan semua, kesiapan kita bagaimana. Mereka tidak, yang di luar dari, yang tidak tahu dari internal, mereka kadang-kadang nggak tahu lah bagaimana kita berjibakunya di belakang dapur kita masing-masing gitu. Demi untuk hal ini. Ya berjuang aja tetap menurut saya. Tetap stay safe, tetap menjaga itu semua. Oke, itu tadi beberapa inovasi ya yang dilakukan sama Konga sebelum sampai kita kepada proses transisi ini ya. Terus dalam proses kemarin yang kita lakukan bagaimana kita deliver ini semuanya, Mas. Ya kan? Kita deliver itu semuanya, bahwa sebenarnya yang cuma Konga lakukan adalah oke, Konga tetap rodanya tetap berjalan. Ya soal masalah tadi berapa besaran yang kita dapat keluarkan produktivitas setiap hari, ya semua kan fluktuatif, Mas. Sometimes kita hype, sometimes kita juga close. Gitu. Apa ini? Ada pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Mas Fadil Rosyid. Permisi mau bertanya dari Coffee Talk maupun Konga Kopi. Bagaimana strategi kreatif untuk menaikkan ataupun mengenalkan kopi kepada masyarakat selain dari segi kita menjual jasa dari kopi itu sendiri? Sebenarnya nggak ada strategi, Mas ya. Make it to believe ya. Buat kepercayaan kepada di luar bahwa kita benar-benar membuat produk dengan cara yang baik. Dari segi rasa, dari segi kesehatannya, kebersihannya. Kita mencoba di situ aja. Lemparkan pada pasar, nanti pasar sendiri akan menilai bagaimana hasil dari kinerja kita. Jujur selama ini kan makanya pertama kali saya terkritik dengan Konga, dinyatakan seperti anak special coffee gitu loh. Kita hanya menjual kopi gitu, Mas. Gitu. Sebenarnya cuma akhirnya sebuah pasar terbentuk lagi gitu di situ. Terbentuknya apa? Dari beberapa rekan yang datang ke sini, itu yang kita saring, kita filter. Mereka sukanya kemana sih? Untuk sebuah rasa di kopi itu sendiri. Jujur, kalau semenjak gelombang pertama teman-teman di Konga hingga saat ini, artinya teman-teman rekan-rekan yang tim Konga hingga saat ini hanya tinggal kami bertiga, ya kami evaluasi selalu di situ. Dalam sebuah bentuk usaha kita evaluasi, bagaimana sih customer keinginan seperti apa sih? Sometimes kadang-kadang saya juga berpikir, oke, kopi bicara kopi lagi nih, enaknya bagi apa sih? Maksimalnya seperti apa sih? Ternyata saat mereka minum sebuah kopi yang boleh dibilang expert sekali kopinya pun, mereka kalau mendapatkan suatu perlakuan tidak baik, ya I think kopi itu juga nggak ada just coffee gitu loh, Mas. Inilah peran-peran kita yang di internal sebenarnya harus bisa saling paham gitu ya, bahwa bagaimana kita direct pada customer, pada teman-teman ini. Karena yang perlu kita pahami bahwa kita jual jasa, ingat. Bukan hanya jual kopi. Gitu. Tinggi sekali nilai hospitality dalam F&B perkopian ini gitu ya. Saya rasa semuanya juga ya. Salam, tegur sapa itu ya. Itu udah sangat ini sekali. Sangat
wajib mungkin dilakukan. Tapi terlepas dari itu ya, kita mesti pahami bahwa kita juga harus bagaimana sih kita bisa direct gitu semuanya kepada teman-teman yang datang. Itu ya sih, menurut saya seperti itu, Mas. Sampai kadang-kadang dibalik kejenuhan kita, ya saya juga manusia biasa gitu kadang-kadang. Sampai kadang-kadang titik jenuh, ada harus repeat lagi hal tersebut gitu kan. Kita merepeat terus gitu, daily-nya gitu loh. Tapi untuk pikir, oke, posisi saya sedang di sini gitu. Aku concern di sini mencoba membentuk itu gitu. Nah makanya ini loncatan yang sangat jauh sekali terhadap es kopi susu botolan ini, Mas. Lompatannya sangat jauh sekali. Saya membuat itu dibantu beberapa teman. Itu sampai 10 hari saya endapkan dulu. Gitu. Artinya nggak ditunaikan. Itu dari awal bulan April ya, pertengahan bulan April lah. Itu saya sudah mencoba terus, tapi kita belum berani untuk melakukan itu, mengeluarkan itu gitu. Maju mundur, diterima atau tidak. Tapi kita berdasarkan evaluasi beberapa teman datang ke sini. Itu kan tujuan interaksi kita saat bertemu dengan teman-teman. Ya. Nah, kita dapat menyaring beberapa hal sebetulnya. Itu kembali kepada ya kesadaran kita ya, menerima mungkin apa istilahnya, komplain dari teman, komplain dari customer. Kita mesti benar-benar lapang dada di situ. Jadi nggak ada sesuatu hal yang persuasif. Gimana? Kalau boleh saya simpulkan secara singkat, mungkin kita harus keep moving dan membaca situasi yang saat ini ya Mas ya. Jadi bagaimana kita keep moving adalah jangan bosan ketika kita menemukan jalan buntu. Misalnya kita menciptakan suatu produk atau inovasi satu, dan terus kemudian kita lempar, itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita jangan berhenti di situ. Kita harus tetap keep moving, menciptakan hal lain lagi kita deliver, sambil membaca situasi dan kondisi dari apa yang kita lakukan. Misalnya kalau dari saya lihat dari Mas Agung, dari awal mungkin membaca situasi dengan kondisi orang-orang yang datang langsung ke kedai, ke Kongah, lebih suka ke kopi hitam atau kopi hitam daripada kopi susu yang berbagai rasa. Dengan kondisi saat ini, pasar yang dibentuk oleh Kongah lebih ke kopi susu. Dari situ Kongah bisa membaca situasi dan akhirnya menciptakan produk baru lagi yang akhirnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Mungkin itu juga yang harus kita lakukan, dan dari Coffee Talk juga kurang lebih seperti itu sih. Mungkin catatan cuma satu Mas Mot ya, jujur. Ini bukan soal kebaikan, soal prinsip Mas Mot ya. Non sewu ini sebelum teman-teman juga. Kalau di Kongah untuk sementara ini kita botolan belum sedia gitu. Jadi beberapa kali orang datang ke sini, aku mau minta yang botolan itu dong. Saya bilang saya nggak produksi kalau untuk yang operasional. Saya bilang, ini bukan marketing, bukan marketing. Saya ingin kembalikan marwahnya warung ini tetap bahasa marwah, ya rohnya warung ini tetap ada gitu. Di saat kita duduk bersama, ngobrol, tukar pikiran, sharing segala macam, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kita bantu. Itulah tujuan warung kopi Kongah itu sebetulnya. Kalau dan itu muncul dari bagaimana Mas Agung membaca situasi kondisi yang ada di Kongah sendiri gitu Mas. Otomatis Mas, Sekarang kami ngalami Mas, bayangkan. Oke, aku semakin terbuka di saat ini. Di saat aku berpikir, aku menunggu selama 8 jam. Tidak ada satu orang pun datang ke warung saya untuk ngopi. Bayangkan. Itu kami alami gitu. Jadi tidak, ya inilah saya bilang. Ini buka-bukaan lah saya bilang. Ya itu harus kami lakukan gitu. Bayangkan dari jam 4 sampai jam 11 kita tunggu. Hingga ada PSBB kita bangun dari jam 2 sampai jam 8. Tidak ada ya satu orang yang untuk singgah gitu. Ya karena berita media pun sudah menyatakan bahwa, apalagi beberapa kali kedai kopi kayak teman kita, kedai kopi yang di Ponorogo itu, sempat ada sampai polis lain, karena overtime jam 9 lewat.
Ya, Iya, iya, iya. ya prihatin aja dengan teman-teman begitu. Gitu. Tapi ya saya berpikir kalau seandainya kita stuck di sana, ya tuh, bagaimana? Gitu. Bagaimana aja gitu. Pertanyaan saya coba bagaimana? Nah, entah bagaimana suatu ketika pun ada teman saya namanya Mas Agus Sam. Sempat kita direct di WhatsApp gitu. Apa yang kita harus lakukan? Ya selama kamu yakin ya jalanin aja. Itu yang motivasi aku, Mas. Orang udah pada tutup-tutup sampai pada bilang, kok nggak aja yang mesti bisa dine in ya? Di saat pandemi kemarin. Jadi terhitung itu selama 2 bulan ini, mungkin selama pandemi di Surabaya, zona red zone, itu mungkin hari operasional kita hanya 5 hari kita nggak buka. Selebihnya kita tetap buka, walaupun separuh ya, separuh tetap kita masih buka. Iya. Kita sambil berpikir juga di situ, Mas. Kira-kira kita mesti bergerak kemana ya, gitu kan? Tak mungkin kita stuck di sini aja dalam kondisi seperti ini. Nah, kebetulan juga di dalam hari ini kata memanfaatkan ya. Aku ini bentuknya sporting system ya dari beberapa teman kopi, dari internal Konga sendiri. Yang aku melihat, oke, ini wise aku bilang. Di saat satu, oke, bikin es kopi susu, Mas. Aku maju mundur gitu. Maju mundur, sangat maju mundur. Belum yakin dengan itu. Nah, dari internal pun bilang, ya kita cobalah, kenapa tidak? Makanya terbentuklah sekarang gitu. Boleh dibilang seperti hierarkisnya kita di sini. Oke, yang ini kerjanya begini, yang ini begini. Ya diketahui aja Mas Mo, di Konga cuma tinggal bertiga aja kita. Cuma kita bertiga gitu. Ya kita maksimalkan itu semuanya. Ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Rifa Ramadhani. Ya? Mas, bagaimana kita mempunyai pasar yang masih bertahan dengan kedai kopi kita? Apakah hanya rasa atau iklannya, atau ada kiat-kiat yang mempertahankan pasar kita? Ya, how to deliver, kalau aku bilang, bagaimana kita menyampaikan. Dan yang kita pernah lupakan bahwa ya kita bukan hanya jual soal rasa, ya, rasa dari kopi. Hospitality kita juga masih ada. Bagaimana keramah tamahan kita. Itu penting sekali, Mas. Kalau kita bicara soal di belakang bar, soal barista kan ada 3 ya, triloginya. Knowledge, skill, sama hospitality. Kalau kita hanya bicara skill dengan knowledge saja, bagaimana kita bisa berinteraksi sama customer. Itu sempat rame-rame juga di salah satu toko di toko kopi lah di daerah barat sana. Dijustifikasi terhadap barista gitu. Aku cuma bilang, kenapa saya bilang, saya rasa nggak berlaku untuk semuanya gitu kan. Ya, saya rasa cuma di situ. Bagaimana kita meng-hire orang, berkomunikasi. Ya, sampai pernah aku berpikir sendiri di warung kopi, orang-orang datang, wah Mas, aku keluarin ini, keluarin itu. Aku tak garuk-garuk Mas sekarang Mas. Aku tak garuk-garuk Mas. Ya, coba bilang, oke, saya lakukan yang saya bisa, yang kami mampu. Yang untuk mempertahankan pasar tadi ya. Kalau ya, mempertahankan pasar. Dari saya tadi benar. Yang pertama adalah sebenarnya ada 3 hal yang harus bersinergi ya. Yang pertama adalah soal produk. Dari situ produk itu sendiri kalau dari saya mulai dari rasa, kemasan, packaging dan segala macam. Bagaimana kita meng-create produk yang itu sesuai dengan pasar. Dari produk yang ada baru kita menciptakan branding atau marketing supaya produk itu bisa ter-deliver ke customer kita. Dan ketika itu telah terjadi, bagaimana mempertahankan pasar kita? Nah, itu kalau dari Coffee Talk sendiri, dari saya pribadi itu bagaimana menciptakan ikatan antara kita, antara kedai kita dengan customer kita. Bagaimana sih cara menciptakan ikatan itu? Ya tadi dengan salah satunya dengan hospitality. Hospitality nggak melulu kalau dari saya pribadi ya. Apalagi dengan kondisi saat ini, bagaimana di mana orang yang datang ke tempat kita
terbatas atau dibatasi. Menciptakan ikatan bisa dengan kita ngobrol ataupun menyapa duluan di jejaring sosial ataupun sosmed. Gimana kita nggak perlu malu memfollow customer kita, nggak perlu malu untuk menyapa duluan customer kita. Jadi dari situ akan tercipta ikatan yang dari situ sebenarnya juga bisa memperluas pasar kita. Ya, semuanya intinya dari sebuah hal yang komunikatif, Mas ya. Komunikatif. Defensifnya jangan terlalu ditonjolkan. Ya. Itu. Kita open semuanya berarti bukan transparan, berarti bukan buka-bukaan. Ya. Tetap ada yang harus dirahasiakan. Ya nggak mungkin dong, Mas. Tapi kan tujuannya tetap ini win-win solution gitu. Di saat mereka membutuhkan apa yang mereka inginkan, kita dapat fasilitasi itu gitu. Oh, ini tadi ada tanggapan dari Mas Fadil Rosyid mau menambahkan bagaimana strategi kita mungkin untuk bersaing dengan kompetitor yang lebih bermain kreatif daripada kita. Wow. Gimana Mas Agung? Bisa mematahkan ini Mas, gini Mas. Saya mungkin beberapa kali dengan teman-teman yang datang ke sini selalu menyatakan bahwa aku mencoba jadi tempat yang netral gitu. Jadi mungkin ada sebuah prinsip yang saya bangun. Saya tidak membangun kompetitor, Mas. Ya, setiap rezeki orang kan pasti ada kan. Ya, sama-sama orang dagang semuanya itu kan. Kopi banyak kan slogan-slogan kopi karena kopi kita bersatu. Ya kan, berbagi tidak akan merugi. Banyaklah hal-hal itu yang kita sampaikan. Kita gaungkan dan kita dengar, kita baca sendiri. Tapi yang perlu kita pikirkan lebih dalam bagaimana kita melakukan itu gitu. Gimana kita melakukan seperti itu. Jadi kalau bangsa dari saya pribadi, kalau mana rival, tidak, saya tidak sampai kepikir ke situ maksudnya Mas. Aku Mas, walaupun kadang-kadang, saya nggak pikir lah kayak hal begitu. Kalau dari saya sih sekarang nggak zamannya kita berkompetisi, tapi sekarang saatnya kita berkolaborasi. Sangat luas pasarnya ya kalau dari saya sendiri. Kompetisi kira nggak bakalan bisa menumbuhkan iklim yang baik di bisnis kopi sendiri. Tapi dengan kolaborasi kita bakal bisa menciptakan iklim yang baik. Iklim itu bakal terbentuk, komunitas bakal terbentuk. Maksudnya customer, masyarakat bakalan lebih terbentuk untuk mengenal lebih kopi dan itu justru akan baik bagi kita semua. Saya setuju. Makanya bentuk kopi Konga ini yang botolan Mas, jujur ya. Kembali lagi soal ke belakang, bukan semata-mata orientasi karena ini sebuah inovasi, sebuah pembaruan dari Konga. Kita kadang-kadang sedikit berpikir nggak sih, berapa sih orang yang suka dengan kopi? Kita bicara soal asam, tingkat manis, tingkat ini, ya. Tapi di satu sisi banyak gitu loh, banyak sekali. Makanya saya bilang sekarang pasar Konga boleh dibilang 80% bukan pengopi lagi, kopi edik maksud saya. Ya, walaupun beberapa teman-teman masih tetap hadir di sini, masih datang di sini untuk menikmati kopi-kopi di sini. Harapan saya dengan satu hal begitu mereka direct kemari. Nah di sini ada lagi sebuah transfer knowledge lagi sampai kepada mereka. Ayo kopi kurangin dengan cara tidak menggunakan gula. Karena gula bagaimana ya yang sederhana. Karena di saat mereka datang ke warung kopi tanya soal yang menurut saya spesifikasi terhadap kopi, mereka sampai bingung aku Mas. Terus kopi aja sing enak Mas. Iya toh. Itu terjadi sering sekali karena ya saya interaksi di sini akhirnya kan. Di saat mau yang segini mau begitu. Wis Mas aku mau yang kopi. Nah, tapi di saat saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan yang memang teman-teman yang sudah kenal, beberapa teman yang sudah memang sudah berpikir soal masalah spesifikasinya kopi,
Nah, baru di situ saya bilang disitulah ada sebuah interaksi yang lebih. Itu tugas kita kadang-kadang yang di belakang bar. Jadi ya komunikasi, berkah kan komunikasi yang sebesar-besarnya. Kita filter kembali, kita memilah kembali mana yang bagi kita, oke ini cocok buat orang ini, cocok buat orang ini. Kadang nggak kita hantam semuanya begitu. Saya pun masih ada powderan, selingan dari sebuah kopi itu sendiri. Masih ada minuman selingan yang lain. Jadi universal coba kita kembangkannya di sini. Tidak spesifikasi, kita bicara soal masalah kopi, acidity, sweetness, bitterness. Intinya inovasi tanpa batas dan pelayanan terbaik, benar. Terus ada dari Mas Nasrullah mau bertanya perihal prospek kopi susu specialty di Surabaya. Oke, Mas Nasrullah, beberapa hari itu saya baca postingannya orang Bandung, Mas Adi sama Mas Randy ya. Mereka menyatakan bahwa sebenarnya ini prospek pasar baru gitu. Prospek pasar baru. Kita perlu pahami di situ. Makanya coba tanda kutip saya bilang kembali dari tadi yang Kongah lakukan bahwa ini semua kan kembali kepada espresso base Mas ya. Es kopi susu kan espresso base ya. Dan bagaimana kita buat espresso itu dengan baik dulu. Bukan berarti Kongah baik, bukan. Kami pun masih mencari terus begitu. Bagaimana cara mendevelop kopi itu bisa menyatu kepada bahan baku yang lain. Walau ketemu kadang-kadang kendalanya seperti apa. Tapi kalau untuk bicara soal pasar, ini boleh dikatakan pasar baru gitu. Jadi kita nggak hanya stagnan di situ. Gitu. Mungkin dengan ada campuran-campuran yang baru. Teman-teman yang lain kedai kopi di Surabaya sudah banyak melakukan itu. Ada salah satu tempat juga itu sudah terkenal sekali dengan es kopi susunya. Ya mereka dengan kemasan yang baik, produk yang baik, ditampilkan dengan baik, disampaikan juga dengan baik. Alhasil, saya melihat peluang pasarnya juga bagus. Ada Mas Zulfikar, mohon maaf suhu-suhu ganteng kalau boleh bertanya, apakah hal lain selain berbicara market atau cuan kayak Mas Agung tadi bilang, ada nggak ganjalan lainnya? Oke, selain itu, selama kalau kita pahami dalam pengetahuan di kopi kita tidak mengkhianati hati kita yang lakukan, aku bilang wajar-wajar aja. Fine-fine aja. Tidak ada yang mengganjal. Makanya saya coba berusaha dalam setiap apa yang menjadi resiko awal di Kongah sendiri ya kita berdagang secara jujur aja dulu. Oke, beranggapan nanti kita bikin gini. Oke, satu porsi kita bikin sekian gram. Dan kita akumulasi beberapa mili. Itu akan menjadi hal sesuatu yang gitu kan. Padahal itu selisih 1 gram loh, ya kan? Ya. Jangan begitu. Nanti kita coba jadi kebiasaan. Ya, kita coba konsisten. Nah, dikonsistenkan aja semuanya ini. Insya Allah konsisten yang baik pasti akan jadi hasil yang baik. Kalau dari saya sendiri ya, tanggapannya ada nggak ganjalan lainnya? Ya, salah satu ganjalan adalah untuk menjadi konsisten. Artinya konsisten bagaimana kita berkomunikasi, konsisten bagaimana kita berinovasi, konsisten bagaimana kita mendeliver apa yang kita punya. Kadang-kadang kan lebih dari ke internal sih Mas kalau saya. Kadang kan kita ada kalanya kita sangat-sangat bosan. Kita jenuh dengan kondisi ini. Ngapain sih aku di sini? Masih cukup lah waktunya. Tinggal 5 menit. Oke. 5 menit udah sejam. Mungkin terakhir ya, teman-teman yang lain mohon maaf juga belum kejawab. Besok kapan-kapan kita lanjut lagi ngobrolnya. Terakhir mungkin ada informasi atau apa yang belum sempat saya tanyakan dan teman-teman tanyakan dari Mas Agung yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang menyaksikan. Sambil menunggu Mas ya. Ya, saya tambahin masalah sporting system tadi itu. Itu sangat luar biasa, Mas. Sungguh. Berlakukan itu dalam segala lini. Jadi sebuah tim
bagaimana kita cara bisa saling mensupport, saling membuilding, saling membangun, bahwa tidak ada kata yang tidak mungkin sebetulnya sih Mas. Tergantung bagaimana kita mau berusahanya. Ya tapi kadang-kadang manusia punya batasan maupun karakter masing-masing. Gitu. Kalau menurut saya ya cuma kita maksimalkan aja semuanya itu. Sampai awal ya, aku terima kasih sekali gitu sampai bisa diajak seperti ini gitu. Tujuanku cuma satu, kadang-kadang posting pun bukan bentuk show off gitu. Kadang-kadang sungkan aku Mas. Isi kadang-kadang malu gitu nampilin jujur. Tapi aku berpikir ya cuma sedikit wake up lah aku bilang. Iya kalau aku juga bikin sebuah hal yang baru. Ya kalau kamu datang ke kedai kopiku, mungkin mohon maaf nggak bisa mendapatkan es kopi botolan ini gitu. Oke, terima kasih Mas Agung. Udah hampir sejam sama-sama. kita ngobrolnya. Mohon maaf buat teman-teman yang lain karena mungkin sempat terputus dengan kendala teknis tadi di awal. Sebelum saya selesaikan, mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Bagaimana bertahan atau menyiasati pandemi saat ini, yaitu dengan terus berinovasi, keep moving, bergerak terus, jangan bosan untuk melakukan berbagai macam hal dan membaca situasi yang ada saat ini. Jadi untuk teman-teman yang lain tetap semangat, tetap positif, jangan pernah capek untuk berinovasi, tetap bergerak, lakukan sesuai dengan keyakinan kalian dan tetap membaca situasi saat ini. Dan jangan lupa tetap berkomunikasi, kita berkolaborasi untuk kemajuan bisnis kopi khususnya di Surabaya.